Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Siapa duluan, telur atau ayam? Pasti Anda sudah tahu jawabannya, kan? Eits, jangan yakin dulu. Karena di tangan Abu Nawas, teka-teki sesederhana itu bisa jadi awal dari petualangan penuh jebakan, tawa, dan intrik yang bikin Khalifah Harun al-Rasyid pun sampai geleng-geleng kepala. Penasaran bagaimana Abu Nawas membalikkan segalanya? Sebelum lanjut jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like dulu ya. Jangan lupa juga absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Supaya channel Baghdad History terus berkembang serta bisa selalu menghibur kalian semua. Dan berikut inilah kisahnya. Di jantung kota Baghdad yang gemerlap, di mana aroma melati dan tawariang penduduk berbaur di udara, hiduplah seorang pria yang namanya selalu disebut-sebut, bukan karena harta benda, melainkan karena kecerdikannya yang luar biasa, Abu Nawas. Ia dikenal mampu meloloskan diri dari setiap perangkap akal, bahkan yang paling rumit sekalipun. Suatu pagi yang cerah, istana Khalifah Harun al-Rasyid dipenuhi bisikan. Sang Khalifah, yang bosan dengan rutinitas harian, memutuskan untuk mencari hiburan dengan menguji kecerdasan para punggawanya. Matanya tertuju pada Abu Nawas, yang seperti biasa, tampak tenang dan sedikit nyeleneh di antara barisan menteri yang tegang. "Wahai Abu Nawas," panggil Khalifah dengan suara berat yang memenuhi aula. "Aku telah memikirkan sebuah teka-teki yang telah lama mengusik benakku. Aku perintahkan kau untuk menjawabnya, dan jika kau gagal, akan ada konsekuensinya." Para menteri saling pandang. Mereka tahu bahwa teka-teki Khalifah kali ini pasti bukan teka-teki biasa. Abu Nawas membungkuk hormat, sorot matanya menunjukkan rasa ingin tahu sekaligus sedikit tantangan. "Ampun Tuanku Khalifah," jawab Abu Nawas tenang. "Hamba siap menerima titah Tuanku." Khalifah tersenyum tipis, sebuah senyum yang seringkali menjadi pertanda kesulitan bagi siapapun yang berhadapan dengannya. "Dengarkan baik-baik, Abu Nawas. Teka-teki ini adalah, siapa duluan, telur atau ayam?" Seketika, aula istana menjadi riuh dengan bisikan. Beberapa menteri mulai berdebat kecil, ada yang menggelengkan kepala, ada pula yang mencibir, merasa yakin Abu Nawas akan terpojok kali ini. Pertanyaan klasik yang tak pernah punya jawaban tunggal yang memuaskan. Abu Nawas tidak terburu-buru menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, seolah sedang menimbang-nimbang setiap kemungkinan. Kemudian, ia membuka matanya, menatap lurus ke arah Khalifah. "Tuanku Khalifah yang mulia," kata Abu Nawas, suaranya terdengar nyaring dan jelas di tengah keheningan, "teka-teki ini memang menarik. Namun, sebelum hamba memberikan jawaban, izinkan hamba mengajukan sebuah pertanyaan balik." Khalifah mengangkat alisnya, sedikit terkejut. "Pertanyaan balik? Apa itu?" "Benar, Tuanku," sahut Abu Nawas. "Apakah teka-teki ini Tuanku ajukan dari sudut pandang asal-usul penciptaan, atau dari sudut pandang siklus kehidupan?" Para menteri semakin bingung. Apa bedanya? Bukankah itu sama saja? Namun Khalifah, yang cerdas, melihat ada celah dalam pertanyaan Abu Nawas. Ia tersenyum tipis lagi, kali ini dengan sedikit kekaguman. "Menarik, Abu Nawas," kata Khalifah. "Jelaskan maksud pertanyaanmu itu." "Jika Tuanku berbicara tentang asal-usul penciptaan," Abu Nawas memulai, "maka jawabannya bisa jadi berbeda tergantung keyakinan kita tentang bagaimana alam semesta ini bermula. Apakah Tuhan menciptakan ayam secara langsung, ataukah ada makhluk purba yang bertelur, lalu berevolusi menjadi ayam?" Wajah beberapa menteri pucat. Abu Nawas membawa teka-teki ini ke tingkat yang lebih dalam, bahkan filosofis. Khalifah mengangguk-angguk, tertarik. "Dan jika dari sudut pandang siklus kehidupan?" desak Khalifah. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, itu jauh lebih sederhana, Tuanku. Jika dilihat dari siklus kehidupan, maka..." Abu Nawas menggantungkan kalimatnya, menciptakan ketegangan yang membuat semua mata tertuju padanya. Ia menatap Khalifah dengan ekspresi penuh percaya diri. "Jika dilihat dari siklus kehidupan, maka ayamlah yang duluan, Tuanku." Para menteri terkesiap. Beberapa di antaranya bahkan ingin menyanggah. "Bagaimana bisa?" bisik salah satu menteri. "Bukankah ayam berasal dari telur?" Khalifah mengangkat tangannya, mengisyaratkan keheningan.
Jelaskan, Abu Nawas. Mengapa demikian? Abu Nawas membungkuk lagi, senyumnya semakin lebar. Karena, Tuanku Khalifah yang mulia, untuk mendapatkan sebutir telur ayam yang utuh dan siap menetas menjadi seekor ayam, harus ada induk ayam yang mengeraminya. Bukan? Telur tanpa induk ayam yang merawatnya hanyalah telur biasa, tidak akan pernah bisa menjadi seekor ayam. Aula istana tiba-tiba meledak dengan tawa. Khalifah Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak, menggelengkan kepalanya penuh kekaguman. Abu Nawas, seru Khalifah di antara tawanya. Kau memang tak ada duanya. Jawabanmu cerdik dan tak terduga. Para menteri pun ikut tertawa, mengakui kekalahan mereka dari kecerdikan Abu Nawas. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil membalikan keadaan, tidak hanya menjawab teka-teki, tetapi juga menghibur seluruh istana dengan kepintarannya yang jenaka. Ia sekali lagi membuktikan bahwa kebijaksanaan tak selalu ditemukan dalam gelar atau kekuasaan, melainkan dalam kecerdasan pikiran dan kelincahan lidah. Namun, di balik kegembiraan itu, seorang menteri bernama Menteri Jafar, yang selalu iri dengan kedekatan Abu Nawas dengan Khalifah, menatap Abu Nawas dengan tatapan tidak suka. Ia bersumpah akan menemukan cara untuk menjatuhkan Abu Nawas. Sorak-sorai dan tawa riuh masih bergema di aula istana, setelah kecerdikan Abu Nawas berhasil memukau Khalifah. Hadiah-hadiah kecil dari Khalifah pun segera diberikan kepada Abu Nawas sebagai bentuk penghargaan. Sang Khalifah, Harun al-Rashid, terlihat begitu gembira. Ia puas dengan jawaban Abu Nawas yang cerdik dan mampu memutarbalikkan logika. Namun, tidak semua orang di istana turut bersuka cita. Di antara kerumunan menteri yang memuji-muji Abu Nawas, ada satu wajah yang tampak masam, Menteri Jafar. Sebagai wazir utama, Jafar merasa posisinya terancam oleh popularitas dan kecerdikan Abu Nawas. Setiap kali Abu Nawas berhasil memecahkan teka-teki Khalifah atau lolos dari jebakan, rasanya seperti sebilah pisau menusuk harga dirinya. Malam harinya, di ruang kerjanya yang mewah, Menteri Jafar mondar-mandir dengan gelisah. Pikirannya dipenuhi kemarahan dan rencana jahat. Sialan Abu Nawas itu, gerutunya, tangannya mengepal. Dia selalu saja berhasil mencuri perhatian Khalifah. Kali ini, dia bahkan berani bermain-main dengan teka-teki yang paling dasar sekalipun, dan tetap lolos. Jafar kemudian memanggil pengawal pribadinya, seorang pria bertubuh kekar dengan wajah tanpa ekspresi bernama Kasim. Kasim, perintah Jafar dengan suara berbisik penuh intrik, aku punya tugas untukmu. Dengarkan baik-baik. Sementara itu, di sebuah kedai teh sederhana di sudut kota, Abu Nawas sedang menikmati teh hangatnya ditemani beberapa sahabatnya. Ia menceritakan kembali kejadian di istana dengan gayanya yang jenaka, membuat semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Kalian harus melihat wajah Menteri Jafar, kata Abu Nawas sambil terkekeh. Ia tampak seperti orang yang baru saja menelan jeruk nipis. Tawa pecah lagi, tetapi salah seorang sahabatnya, Karim, menatap Abu Nawas dengan serius. Abu Nawas, berhati-hatilah, kata Karim. Menteri Jafar tidak akan pernah melupakan ini. Dendamnya terhadapmu semakin besar setiap kali Khalifah memujimu. Abu Nawas hanya mengangkat bahu. Biarlah. Kecerdikan itu adalah anugerah, dan anugerah harus digunakan. Lagi pula, jika tidak ada tantangan, hidup ini akan membosankan, bukan? Malam itu, saat Baghdad mulai terlelap di bawah selimut bintang, Abu Nawas kembali ke rumahnya yang sederhana. Ia tidak tahu bahwa ada sepasang mata yang mengawasi setiap gerakannya dari kejauhan. Keesokan paginya, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Abu Nawas dikejutkan oleh ketukan keras di pintunya. Di luar, berdiri Kasim, pengawal Menteri Jafar, dengan wajah dingin dan beberapa prajurit istana di belakangnya. Abu Nawas, kata Kasim tanpa basa-basi, Menteri Jafar memerintahkanmu untuk menghadapnya di kediamannya segera. Ada sebuah masalah penting yang hanya bisa kau pecahkan. Abu Nawas mengernyitkan dahi. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, jika Khalifah membutuhkan dirinya, utusan akan datang langsung dari istana, bukan dari kediaman pribadi Menteri Jafar. Namun, ia tak punya pilihan selain mengikuti. Dalam perjalanan menuju kediaman Jafar, pikiran Abu Nawas berpacu. Ia tahu ini pasti jebakan.
Tetapi jebakan macam apa? Dan bagaimana Jafar akan mencoba menjatuhkannya kali ini? Ia menyiapkan akalnya, bersiap untuk menghadapi tantangan apapun yang menantinya. Ia tahu, pertarungannya dengan Menteri Jafar belum berakhir, bahkan mungkin baru saja dimulai. Fajar menyingsing di Baghdad, membasuh kubah-kubah masjid dan jalanan pasar yang mulai ramai. Namun, pikiran Abu Nawas sudah melesat jauh. Pagi itu, ia melangkah tenang namun penuh kewaspadaan mengikuti Qasim, pengawal Menteri Jafar. Langkah kaki mereka mengukir jejak di jalanan yang masih sepi, menuju kediaman sang wazir yang megah. Abu Nawas tahu ini bukan panggilan biasa. Aroma jebakan sudah tercium dari jauh. Sesampainya di kediaman Jafar, Abu Nawas disambut bukan dengan ramah, melainkan dengan tatapan dingin dari sang menteri. Jafar duduk di singgasananya yang diukir rumit, dengan ekspresi puas yang samar-samar. Di hadapannya, tergeletak sebuah kotak kayu kecil, tertutup rapat. "Ah, Abu Nawas," sambut Jafar dengan nada mengejek. "Kau datang juga. Aku kira kau akan gentar dan bersembunyi." Abu Nawas tersenyum tipis. "Seorang pemberani takkan lari dari tantangan, Tuanku Menteri. Apa gerangan masalah penting yang hanya hamba yang bisa menyelesaikannya?" Jafar mendengus. "Jangan sombong dulu. Kali ini, aku yakin kau takkan bisa melarikan diri dari teka-tekiku." Ia menunjuk ke arah kotak kayu di depannya. "Di dalam kotak ini, ada sesuatu yang sangat berharga. Khalifah sendiri telah menitipkan benda ini padaku, dengan syarat tak boleh ada yang tahu isinya. Bahkan Khalifah sendiri tak boleh tahu sampai ia memerintahkan aku membukanya." Abu Nawas menatap kotak itu. Ia tahu ini omong kosong. Khalifah tidak mungkin menitipkan benda berharga tanpa tahu isinya. Jafar pasti sedang merencanakan sesuatu. "Teka-tekiku sederhana, Abu Nawas," lanjut Jafar, suaranya kini lebih licik. "Katakan padaku, tanpa membuka kotak ini, benda apa yang ada di dalamnya? Jika kau benar, kau bebas. Jika salah, maka kau akan menghadapi hukuman yang setimpal karena telah mempermainkan Khalifah dan merendahkan martabatku di depan umum." Ruangan terasa senyap. Ini benar-benar jebakan yang licik. Jika Abu Nawas menebak dan salah, ia dihukum. Jika ia menolak menebak, ia dianggap tidak patuh. Dan jika ia menebak benar, Jafar bisa saja mengatakan ia beruntung atau bahkan mencurigainya telah mengintip isi kotak. Abu Nawas menghela napas panjang. Ia melangkahkan kakinya mendekat ke arah kotak, lalu melingkarinya, seolah-olah sedang mengamati detail ukiran kayunya. Mata Jafar mengawasinya dengan cermat, menunggu setiap gerakannya. "Tuanku Menteri," kata Abu Nawas akhirnya, suaranya tenang, "teka-tekimu sungguh membingungkan. Bagaimana mungkin aku bisa tahu isi kotak yang tertutup rapat ini?" "Itu urusanmu." Jafar menyeringai. "Bukankah kau yang selalu mengaku cerdik? Buktikan sekarang." Abu Nawas tersenyum, senyum khasnya yang seringkali menjadi pertanda akan munculnya jawaban tak terduga. Ia kembali berdiri di hadapan Jafar. "Baiklah, Tuanku Menteri," kata Abu Nawas. "Hamba akan menjawabnya." Di dalam kotak itu, Jafar mencondongkan tubuhnya, menunggu dengan tidak sabar. Pengawal Qasim pun mendekat, siap untuk menangkap Abu Nawas jika ia salah menebak. Di dalam kotak itu, lanjut Abu Nawas dengan suara lebih keras dan penuh keyakinan, ada kemungkinan sebuah telur, dan kemungkinan seekor ayam. Menteri Jafar terdiam. Wajahnya yang tadinya penuh kemenangan kini membeku. Ia tidak menyangka jawaban seperti itu. "Apa maksudmu?" seru Jafar, wajahnya memerah. "Itu bukan jawaban. Itu hanya dugaan." "Tentu saja itu jawaban, Tuanku Menteri." Abu Nawas membalas, suaranya kini penuh argumen. "Tidakkah Tuanku ingat teka-teki Khalifah kemarin? Siapa duluan, telur atau ayam?" Pertanyaan itu sendiri mengandung dua kemungkinan. Dan jika Tuanku mengatakan benda ini sangat berharga dan misterius, maka segala kemungkinan harus disertakan. Abu Nawas melanjutkan, "Jika di dalam kotak itu ada telur, maka ada kemungkinan ia akan menetas menjadi ayam. Jika di dalamnya ada ayam, maka ada kemungkinan ia akan bertelur. Keduanya saling terkait, bukan? Tuanku tidak menyebutkan apakah benda itu hidup atau mati, besar atau kecil, hanya,
sesuatu yang berharga. Dan apa yang lebih berharga dari potensi kehidupan, tuanku? Menteri Jafar mengepalkan tangannya. Ia tahu ia terjebak dalam perangkap kata-kata Abu Nawas sendiri. Abu Nawas telah membalas triknya dengan trik yang lebih cerdik. Ia tidak bisa membantah, karena jika ia membuka kotak itu dan ternyata ada telur atau ayam, atau bahkan benda lain yang bisa dihubungkan dengan siklus telur ayam, Abu Nawas bisa mengklaim kemenangannya. Dengan wajah masam dan geram, Jafar menggebrak mejanya. Baiklah, Abu Nawas. Kau lagi-lagi lolos. Tapi jangan senang dulu. Ini belum berakhir. Abu Nawas membungkuk hormat, senyum kemenangan tak tersembunyi di bibirnya. Hamba selalu siap untuk tantangan tuanku menteri. Selamat pagi. Ia berbalik dan melangkah keluar dari kediaman Jafar, meninggalkan sang menteri dalam kekesalan yang mendalam. Abu Nawas tahu, pertempuran kecerdasan ini akan terus berlanjut. Menteri Jafar takkan menyerah semudah itu. Kekalahan Menteri Jafar di hadapan Abu Nawas meninggalkan luka yang dalam. Rasa malu dan dendam membakar hatinya. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa kecerdikan Abu Nawas selalu mengunggulinya, bahkan di jebakan yang paling licik sekalipun. Ia bersumpah, ini tidak akan berakhir begitu saja. Beberapa hari setelah insiden kotak misterius, sebuah undangan tiba di rumah sederhana Abu Nawas. Undangan itu berasal dari istana, bertuliskan cap resmi Khalifah Harun al-Rashid, mengundang Abu Nawas untuk menghadiri sebuah perjamuan makan malam khusus. Namun, yang membuat Abu Nawas mengernyitkan dahi adalah catatan kecil di bagian bawah undangan, ditulis tangan dengan tinta yang berbeda. Datanglah sendiri, dan jangan ceritakan ini kepada siapapun. Abu Nawas segera mencurigai adanya intrik di balik undangan ini. Khalifah jarang sekali mengadakan perjamuan rahasia seperti ini, apalagi dengan catatan khusus untuknya. Ia yakin Menteri Jafar ada di balik ini, mencoba merajut jebakan baru. Namun, jika ia menolak, itu bisa dianggap tidak hormat kepada Khalifah. Ia memutuskan untuk menghadirinya, dengan akalnya sebagai satu-satunya senjata. Malam harinya, Abu Nawas tiba di pintu samping istana, seperti yang diminta dalam undangan. Seorang pengawal dengan wajah dingin menyambutnya, dan membimbingnya melalui koridor-koridor gelap yang tidak biasa. Abu Nawas merasa suasana yang aneh. Tak ada kemeriahan seperti perjamuan istana pada umumnya. Ia dibawa ke sebuah ruangan makan pribadi yang kecil dan remang-remang. Di sana, Khalifah sudah duduk di meja bundar, ditemani oleh Menteri Jafar. Hanya mereka bertiga. Suasana terasa dingin dan tegang. Khalifah tidak menunjukkan ekspresi yang jelas, sementara Jafar menyeringai tipis, seolah berhasil menarik Abu Nawas ke dalam sarang laba-laba. Selamat datang, Abu Nawas, sambut Khalifah dengan suara netral. Maafkan undangan mendadak ini. Aku ingin mengadakan perjamuan kecil dan intim malam ini. Abu Nawas membungkuk. Merupakan kehormatan bagi hamba, tuanku Khalifah. Duduklah, perintah Khalifah. Abu Nawas duduk di kursi yang telah disediakan, tepat di seberang Menteri Jafar. Di atas meja, sudah tersaji 3 hidangan yang sama di hadapan masing-masing dari mereka. Semuanya ditutupi tudung saji perak, membuat isinya misterius. Malam ini, kita akan makan hidangan istimewa, kata Khalifah. Namun, ada sedikit teka-teki yang harus kalian pecahkan sebelum kita menyantapnya. Abu Nawas melirik Jafar. Sang menteri tampak begitu percaya diri, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ini pasti jebakannya. Di bawah tudung saji ini, Khalifah melanjutkan, ada hidangan yang sama persis untuk kita bertiga. Teka-tekinya adalah, tanpa mengangkat tudung saji, katakan padaku, hidangan apa yang ada di hadapanmu. Abu Nawas menghela napas dalam hati. Ini adalah jebakan serupa dengan kotak kayu, namun jauh lebih halus. Jika ia menebak salah, ia bisa dituduh tidak sopan atau bahkan tidak menghargai hidangan Khalifah. Jika ia menebak benar, Jafar akan menuduhnya telah mengintip atau memiliki kekuatan sihir. Menteri Jafar tersenyum penuh kemenangan. Tentu saja, tuanku Khalifah, katanya, ini mudah bagi hamba. Di hadapan hamba adalah... Jafar berhenti sejenak, membiarkan ketegangan merayap di udara, yakin bahwa ia telah menjebak Abu Nawas. Ia sudah punya jawaban yang menurutnya paling aman. Abu Nawas tetap tenang.
Ia menatap tudung saji di hadapannya, lalu melirik sekilas ke arah Khalifah dan Ja'far. Sebuah ide brilian melintas di benaknya, sebuah jawaban yang tidak hanya akan menyelamatkannya, tetapi juga membuat Ja'far sekali lagi bungkam. "Ampun Tuanku Khalifah," kata Abu Nawas, suaranya tenang dan penuh keyakinan, "hamba rasa hamba tahu apa isi hidangan ini." Khalifah menatapnya penasaran. Ja'far mencondongkan tubuh, siap mendengar kesalahan fatal Abu Nawas. "Di hadapan hamba," ucap Abu Nawas dengan lantang, "adalah hidangan yang telah disiapkan untuk seorang tamu istimewa, bersama Khalifah yang mulia dan wazir agungnya." Khalifah tersenyum tipis. Wajah Ja'far langsung berubah masam. Itu bukan jawaban yang dia harapkan. "Itu bukan nama hidangannya, Abu Nawas," seru Ja'far, geram. "Tentu saja itu nama hidangannya, Tuanku Menteri," balas Abu Nawas dengan tenang. "Tuanku Khalifah bertanya apa isi hidangan ini, bukan apa jenis makanannya. Yang lebih penting dari nama sebuah masakan adalah tujuan dan siapa yang akan menyantapnya. Hidangan ini, di tempat ini, di malam ini, adalah hidangan kehormatan. Apakah ada hidangan lain yang lebih tepat daripada itu?" Khalifah tertawa kecil, meskipun ia berusaha menahan diri. Ia tahu Abu Nawas lagi-lagi telah memutarbalikkan pertanyaan dengan cerdik. Jawaban Abu Nawas tidak melanggar aturan untuk tidak mengangkat tudung saji, dan ia berhasil memberikan jawaban yang tak terbantahkan karena secara esensi, hidangan itu memang disiapkan untuk tujuan dan orang-orang istimewa. "Baiklah, Abu Nawas," kata Khalifah sambil menggelengkan kepala. "Kau memang luar biasa. Kau boleh mengangkat tudung saji hidanganmu." Ja'far terdiam, wajahnya merah pada menahan amarah. Sekali lagi, Abu Nawas berhasil meloloskan diri dengan kecerdikannya. Perjamuan itu pun dimulai, dengan Ja'far yang makan dalam diam penuh kekesalan, sementara Khalifah dan Abu Nawas menikmati hidangan mereka. Meskipun di balik senyum Abu Nawas, ia tahu bahwa Ja'far takkan menyerah. Pertempuran akal ini masih akan terus berlanjut.